Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan dua artikel dari jurnal Psikolinguistik dan jurnal Neurolinguistik. Ini adalah bahan yang harusnya kita bahas bersama di kelas Zoom pada hari Selasa 2 pekan lalu ya. Karena itu saya ganti dengan menjelaskan menggunakan YouTube ini. Berharap sekali Anda berkenan untuk mencermati artikel ini, karena artikel ini sangat menarik, khususnya di bidang language acquisitions, ya, pemerolehan bahasa. Di sini yang dimaksud adalah pemerolehan bahasa pertama. Ya, judulnya adalah On the Acquisition of the Arabic Grammatical Gender by Arabic Speaking Children with Autism Speech Disorder. Tidak salah, mudah-mudahan saya tidak salah. Oh, salah. Autism Spectrum Disorder. Ya. Ditulis oleh Abdurrahman Mitib Al-Takhaini, Asil Jibin, Razan and Al-Khatib, ya. Ini baru publish pada 22 September 2020 yang lalu. Jurnalnya ini Journal of Psycholinguistics. Ini termasuk terindeks Scopus Q1. Q1 itu artinya quarterly pertama, first gitu ya. Kita mulai dengan abstrak. Jadi di sini yang menjadi objek penelitiannya adalah penderita autis atau disingkat dengan ASD. Nah, yang menjadi perhatian buat Anda bukan hanya konten dari artikel ini, tapi juga bagaimana menulis sebuah artikel yang levelnya udah level internasional dan berkelas gitu. Jurnalnya jurnal yang sangat berkelas, sudah spesifik ya. Jurnalnya psikolinguistik, khusus bidang psikolinguistik, jadi bukan linguistik yang sifatnya umum gitu. The study examined the ability of Arabic-speaking children diagnosed with autism spectrum disorder to acquire the Arabic grammatical gender. Jadi langsung di sini menyatakan bahwa kajian ini akan melihat kemampuan dari penderita ASD dalam memperoleh materi tentang muzakkar dan muannas dalam gramatika bahasa Arab. Jadi kalau kita biasa belajar muannas muzakkar itu pada isim yang dibedakan dengan menggunakan pemarkah tak marbutoh. Nah, ini bagi ASD seperti apa gitu ya. It also explores whether the use of visual stimuli can be effective to acquire it. Ini juga untuk mengeksplor apakah ketika menggunakan visual, stimulus yang bersifat visual itu menjadi lebih efektif buat mereka dalam memperoleh masalah gender pada gramatika bahasa Arab. Metodenya eksperimen, ya, menggunakan pre dan post test yang dijadikan data ada 14 orang. Kemudian mereka dites 2 kali, jadi dites dulu, kemudian diajari, kemudian dites lagi. Nah, kira-kira tes yang kedua sama yang pertama sama enggak? Setelah diajari apakah meningkat hasilnya gitu ya, kemampuannya untuk mudah membedakan antara yang muzakkar sama muannas itu meningkat atau tidak ketika diberi materi dan ketika sebelum diberi materi. Itu ya. The results show, nah di sini langsung disebutkan hasilnya menyatakan that the use of visual stimuli could be effective. Itu menjadi efektif in the equation of grammatical gender. Yang dibuktikan by the higher accuracy rate on the post test. Jadi pada saat setelah tes ditemukan hasil yang berbeda, gitu ya. Ini hasilnya. Anda bisa melihat urutan-urutan di dalam menulis abstrak. Mau ngapain sih? Oh, mau uji ini. Jadi ini sudah menjadi pertanyaan penelitian sebenarnya. Yang bagian atas ini saya beri warna kuning. Pertanyaan utamanya ini. Tapi dia juga ingin melihat ini pertanyaan ikutannya. Kemudian ini metodologinya, ini datanya gitu kan. Kemudian apa yang dilakukan di situ? Oh, menggunakan
metode eksperimen gitu dengan dites sama tes. Kemudian ini hasilnya gitu kan, ini hasil utamanya ini ya, yang kuning ini lagi. Kemudian the result also demonstrated. Nah ini hasil lainnya menyatakan that the visibility of the feminine suffix mark on the target noun and the participants familiar with this noun contributed to this rate on the post test. Hasil lainnya juga mengatakan bahwa adanya penanda mu'annas pada kata itu memudahkan mereka untuk bisa ngasih kata sifat bagi kata yang mu'annas tadi gitu. Atau mereka udah familiar dengan kata itu. Kalau mereka udah familiar dengan kata itu, mereka pasti aware, oh misalnya bintun. Bintun itu udah biasa, sekalipun dia nggak pakai tamar buto, mereka udah familiar bahwa bintun itu mu'annas gitu. Jadi mereka lebih mudah untuk menjawab. Atau ada penandanya lagi, misalnya ustazah titik-titik. Nah, itu ketika ngisi titik-titik, misalnya jamilun atau jamilatun, mereka karena ada tanda jamilat, ustazah tun, mereka jadi lebih mudah untuk mengucapkan jamilatunnya. Karena sudah ada visibility-nya, kelihatan di situ, gitu ya. Furthermore, it was shown that even the noun belong to a natural gender because it had no effect on the participant answer, unlike the result reported by previous studies on the question of grammatical gender. Selanjutnya katanya, penelitian ini juga menyatakan, gitu, menunjukkan bahwa sekalipun ada kata yang terlihat memiliki gender yang natural, artinya yang kelihatan perempuan lakinya, misalnya kayak kita ada talibun, talibatun, itu kan kelihatan mahasiswa, benar-benar kelihatan. Kalau benda, meja, kursi kan itu tidak natural gender, tapi memang diberikan. Itu tuh tidak terlalu berpengaruh ya bagi mereka untuk menjawab. Artinya masalah itu tidak terlalu mempengaruhi meningkatnya kemampuan mereka untuk bisa menentukan apakah ini mu'annas atau muzakkar. Jadi yang ingin saya tekankan adalah selain saya menceritakan isi dari artikel ini yang dirangkum dalam abstrak ini, saya juga ingin mengajarkan kepada Anda bahwa gini loh cara menulis abstrak gitu. Jadi ini keseluruhan dari penelitian ini yang berisi 19 halaman ini ada di sini gitu. Ya, nanti elaborasinya yang lebih luas gitu di bawahnya. Ya, gitu ya. Kemudian ada keywordnya psycholinguistic, Arabic grammatical gender, autism spectrum disorder, first language acquisition. Ini kata kuncinya. Kata kuncinya ini adalah bidangnya psikolinguistik. Kemudian yang dibahas adalah masalah gender dalam gramatika Arab. Objeknya adalah menderita ASD. Kemudian ini pada pemerolehan bahasa pertama. Jadi ini adalah orang Arab yang kalau nggak salah di Emirat di sini ya, kalau tidak salah. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya, di introduction atau pendahuluan. Di introduction ini, kalau dalam artikel-artikel jurnal yang famous kayak gini, sudah level internasional, biasanya mereka mencantumkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Langsung. Jadi kita nggak usah starting point, startnya itu kejauhan bahasa adalah, bahwa psikolinguistik adalah, enggak. Langsung saja di sini disebutkan. It has been observed. Sudah banyak diamati gitu. That one of the main domain that is mostly influenced by ASD is communications. Dia ngambilnya dari mana? Ngutipnya dari American Psychiatric Association. Ini dari apa? Jadi ada laporan dari apa itu ini, American Psychiatric Association tahun 2000. Ini laporan dari sebuah organisasi ya, bahwa yang jadi masalah paling utama bagi ASD itu apa? Komunikasi. Gitu. Ini definisi sebenarnya kan, gitu ya. Language problem in children with ASD can be described as virtual and non-verbalism and can also be characterized by challenges with the function of communication. Kemudian laporan ini dikuatkan oleh lagi pendapat Kingsdap tahun 2014. Jadi permasalahan bahasa pada anak dengan penderita ASD itu dapat digambarkan
bahwa mereka agak susah, assertive and non-verbalism. Jadi mereka lebih suka yang non-verbal. Kemudian karakteristik utamanya itu adalah memang problem dalam komunikasi, gitu ya. Selanjutnya, language problem in children with ASD are usually evident through a number of maladaptive behaviors. Buktinya apa katanya? Buktinya adalah perilaku yang tidak mudah beradaptasi. Contohnya apa? Respon-respon yang stereotip. Stereotip itu artinya sama. Hampir semua penderita ASD akan punya respon yang sama. Kalau kita ngajak ngobrol, dia nggak mau lihat kita, dia ngomong sendiri. Kemudian aggressions. Aggression itu apa ya? Suka nyerang, gitu. Tiba-tiba ngapain, gitu. Tiba-tiba lompat, gitu ya. Atau suka ngamuk tiba-tiba, gitu ya. Nah, ini fakta-fakta hasil penelitian dari orang-orang kayak Kingsdom atau dari buku-buku tentang yang membahas masalah behavior, perilaku ASD, ya. Nah, ini juga laporan penelitian orang tentang ASD dalam berkomunikasi khususnya, ya. Ada Leicester tahun 2008. The result of such studies have yielded consistent report indicating that early language skills in these children are heterogeneous as a crucial factor for later outcome. Jadi hasil-hasil penelitian itu menyebutkan bahwa masing-masing anak itu kemampuannya itu memang berbeda dengan anak yang normal. Kemudian walaupun dia berbeda, masing-masing anak juga language skill-nya itu heterogeneous, tidak sama. Gitu. Sama penderita ASD, gitu ya. Kemudian disebutkan juga dari sejumlah ini, while a plethora of research papers, plethora itu big number ya, sejumlah besar studi atau riset tentang ini, tentang treatment terhadap ASD, gitu ya. This paper have paid less attention to the area of neurology and exclusion by the children. Nah, ini dia ingin mencari titik kekurangan, kelemahan dari kajian yang sudah pernah ada. Makanya saya sampaikan seringkali di bagian introduction itu kenapa kita pakai kajian terdahulu dan mencari di antara kajian-kajian yang pernah ada apa sih yang belum dibahas. Nah, dia nyebut di sini have paid less attention. Jadi kajian tentang ASD ini juga banyak banget orang yang mengkaji, tapi ternyata bagaimana para ASD ini memperoleh struktur morfologi dari sebuah bahasa, itu sedikit yang memberikan perhatian di situ. Makanya disebutkan paid less attention. Nah, ini kan hasil dia membaca sejumlah artikel ya. Kemudian dia menyebutkan pendapat dari McBride Change itu ya, concerning first language use yang terkait dengan penggunaan bahasa pertama. Suggested that morphological awareness is considered as the primary aspect of vocabulary expansion. Dia ingin mengatakan gitu, di satu sisi penelitian-penelitian yang sebelumnya itu sedikit yang memberikan perhatian bagaimana ASD itu memperoleh sistem morfologi dari sebuah bahasa, padahal gitu kan, tahun 2005, McBride ini menyebutkan bahwa ketika seseorang menyadari betul tentang struktur kemampuan morfologi itu menjadi faktor utama dalam berbahasa si anak, terutama dalam mengembangkan kosakata gitu. Jadi setelah dia mencermati sisi-sisi kelemahan dari penelitian sebelumnya, dia menguatkan gitu. Di satu sisi sedikit yang memperhatikan masalah morfologi, padahal di sisi lain ada begitu banyak pendapat yang menyatakan bahwa kesadaran terhadap pentingnya mempelajari morfologi itu sungguh sangat membantu seseorang untuk berbahasa gitu. Jadi si penulis artikel ini ingin mengatakan bahwa riset gue ini penting dong, riset saya ini penting dengan cara seperti ini gitu. Nah, ini yang maksud saya juga saya ingin sampaikan ke Anda semua gitu, bahwa ketika kita nulis paper di bagian introduction inilah kita mencoba untuk meyakinkan orang bahwa kajian-kajian sudah pernah ada itu memang sama dengan kajian saya, tapi sedikit sekali yang memperhatikan masalah yang saya sedang mau garap ini. Padahal kenyataannya sesuatu yang saya mau garap ini itu penting banget efeknya. Nah, gitu maksudnya. Makanya di sini itulah letaknya saya bilang punya skills tersendiri dan memang bacaannya harus banyak. Ya. Kemudian ada paragraf ini bercerita tentang grammatical gender, bicara tentang masalah
gender dalam sebuah gramatika, gitu ya. Dan itu khususnya dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa yang sangat kuat masalah gendernya. Semua kata itu ada gendernya, nggak bisa nggak ada gender. Pasti ada. Kalau nggak muannas ya muzakkar, gitu. Semua, gitu ya. Baik itu benda mati atau benda hidup atau manusia, insani, insani, akil, akil, semua ada. Dan di sini dia mulai bicara tentang yang bahasa Arab. Kalau tadi di atas di paragraf-paragraf itu di atas dia bicara tentang yang umum, tentang ASD, tentang awareness terhadap morfologi, acquisition of morphology, ya, perolehan morfologi, gitu ya. Di sini bicara tentang gramatika. Tapi gramatika yang bukan bicara tentang gramatika apa adanya, tapi gramatika yang dikaitkan dengan perolehan bahasa. Nah, ini kata kuncinya di sini, dia mulai ingin mengatakan gitu. Since the awareness of this morphological form is integral to the acquisition of morphology in Arabic, this study aims to test its acquisition by Arabic-speaking children with ASD. Karena kesadaran terhadap bentuk-bentuk morfologi itu merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dalam perolehan morfologi dalam bahasa Arab, maka kajian saya ini ingin menguji bagaimana pemerolehan bahasa anak-anak yang menderita ASD, khususnya pemerolehan tentang masalah gender, gitu. Itu ya. Nah, ini introduction-nya kuat, jadi dia nggak banyak, hanya 2 halaman ya, hanya 2 halaman. Di sana dia bicara tentang studi-studi yang pernah ada terkait dengan pemerolehan bahasa pada ASD. Kemudian ASD itu mempunyai kendala di bidang komunikasi. Kemudian ada begitu banyak kajian tentang ASD ini dalam memperoleh bahasa, tapi sedikit yang mempelajari tentang pemerolehan morfologinya. Di saat yang sama morfologi itu sesuatu yang sangat penting dalam memperluas, memperbanyak, memperkaya kosakata, maka gitu penelitian ini menjadi penting. Gitu. Nah, ini yang harus ditekankan ketika Anda menulis sebuah artikel, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini dia bicara umum. Ini bisa berbeda-beda ya isinya. Kita kalau yang kemarin saya mengajari Anda untuk nulis artikel di introduction, kemudian ada metodologi langsung di sini. Ini sebenarnya bagian dari introduction, ya, karena dia bicara dulu definisi operasional dari ASD dan apa itu pemerolehan bahasa. Jadi bisa dibilang ini kerangka teoritisnya ya. Di sini disebut ASD is defined as neurodevelopmental disorder that manifests itself with cognitive impairment in communication skill and social interaction together with repetitive and stereotype interest and behavior. Ini yang menetapkan apa? Association of apa tadi di atas saya lupa. Psikiatri ya, kalau nggak salah kita cek di atas, saya lupa tadi paling atas mana ya? Apa? Oke, I forgot. Ini dia, American Psychiatric Association ya. Ini apa? Jadi apa sudah menetapkan itu sebuah asosiasi psikiater yang menetapkan definisi ASD itu apa? Ini. Ya. Nah, ini semua definisi tentang ASD, tapi yang dikaitkan dengan pemerolehan bahasa, khususnya bidang morfologi. Ini juga bicara tentang teori, ya, teori pendapat banyak orang. Dan dia di sini juga mengaitkan dengan bukan hanya teori yang umum, tapi yang dikaitkan dengan pengalaman atau studi-studi sebelumnya yang erat kaitannya dengan bahasa Arab. Di sini ada tulisan Al-Takhaini juga Al-Khatib tahun 2019. Bagaimana an example of study that examine the acquisition of complex language structure. Jadi si Al-Takhaini ini pernah juga membahas tentang pemerolehan bahasa bagi ASD, tapi pada struktur bahasa yang kompleks gitu. Ya, kemudian kalau yang sekarang dia bahas tentang khusus morfologi lebih spesifik lagi. Nah, ini semua pembahasan tentang itu. Dia tinggal ngambil dari hasil penelitian yang sudah-sudah, kemudian digabungkan di sini, di-combine apa saja yang sudah diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya. Argument ya,
banyak. Nah, setelah bahas masalah ASD dan language acquisitions, itu kerangka teorinya ini bicara tentang gender dalam bahasa Arab. Gender itu apa? Ini semua dalam bahasa Arab. Gender itu bagian kata dalam bahasa Arab menjadi feminin dan maskulin, atau mu'annas atau muzakkar. Cuman mu'annas muzakkar ini ada yang menyebutnya pakai tanda tak marbuto, tapi ada juga kata-katanya tidak pakai tak marbuto, tapi ternyata dia mu'annas misalnya. Nah, ini pendapat-pendapat tentang itu dicantumkan semua di sini. Ya, kemudian ini contohnya, gitu ya, dia memberi contoh. Ini contoh mudirah, anikah, ini na'at man'ut, an elegant manager. Anikah bermakna elegant, kata sifat ya, manager yang elegan, gitu ya. Yang di sini ada tak marbutonya, ada tak marbuto. Di sini ada contoh lagi yang nggak pakai tak marbuto, gitu. Bintun itu nggak tak marbuto, tapi dia juga mu'annas. Nah, ini fakta dalam gender bahasa Arab. Nah, kira-kira nanti ASD gimana ketika tahu kalau ini misalnya udah jelas-jelas ada tak marbutonya, sehingga dia ketika memberi kata sifat dia pasti kasih tak marbuto juga. Tapi kalau yang ini boleh jadi dia kasih yang anikon gitu, karena di sini tidak ada tak marbuto misalnya. Nah, itu yang akan dikaji di sini gitu ya. Kira-kira orang yang ASD bisa nggak membuat na'at man'ut, mencocokkan kata sifat dengan nominanya, adjektif dengan nominanya itu matching gitu, karena dalam bahasa Arab ada agreement. Agreement itu artinya kesesuaian antara mausuf dan sifah, antara man'ut dengan na'at gitu ya. Nah, itu tadi ada kerangka teoritis. Di sini juga dia tetap tambahkan previous studies-nya. Wah, kalau yang tadi di introduction, previous studies-nya itu untuk menguatkan bahwa penelitiannya ini layak, bahwa penelitian ini urgen gitu ya, untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang tidak banyak berfokus pada masalah gender gitu. Dia tetap menyajikan kajian-kajian sebelumnya yang membahas tentang pemerolehan masalah gender ini dari banyak bahasa, khususnya yang bahasa Arab. Ternyata ada banyak loh, ada Khamis Dawar Pro tahun 2012 misalnya. Ada Lubium and Fernald yang mengkaji gender pada bahasa Spanyol, ini yang pada bahasa Arab gitu ya, macam-macam. Kemudian siapa lagi di sini? Saborin ini grammatical gender tapi pada second language. Kalau yang tadi ini pada first language gitu ya. Jadi dia tetap sampaikan kajian terdahulunya yang memang ingin mengelaborasi kajian terdahulu. Kalau yang di introduction tadi dia membahas kajian terdahulu untuk menguatkan bahwa penelitian dia memang oke, gitu ya. Oke, nah ini pertanyaannya akhirnya gitu ya. In particular, the study seeks answer to the following research questions. To what extent have, ininya tadi kan datanya. Sampai sejauh mana 14 siswa ASD ini, yang mereka semua bahasa ibunya adalah bahasa Arab Emirat, memperoleh bahasa Arab, memperoleh kesesuaian gender antara na'at dan man'ut gitu ya. What are, if any, apakah jika ada sumber kesulitan yang ditemui oleh yang dihadapi oleh anak-anak ini dalam memperoleh masalah agreement ini gitu ya, apa yang mereka hadapi gitu. Does the use of illustrated pictures, apakah penggunaan gambar-gambar ilustratif itu membantu mereka untuk lebih memudahkan mereka misalnya gitu. Kemudian ini metodologinya, ini harus jelas sekali ya. Sampelnya siapa? Misalnya di sini disebutkan ada 14, 10 cowok, 3 cewek. Kemudian ini dari organisasi ini di Uni Emirat Arab. Ketika mengumpulkan data usia mereka itu rata-rata ya, minnya itu 14 tahun. None of the children had any SLI, katanya tidak ada seorang pun dari anak-anaknya mengalami SLI. SLI itu adalah Special Language Impairment, kalau nggak salah di atas tadi ada gangguan bahasa tertentu, misalnya secara umum nggak ada gangguan bahasa tertentu, mereka hanya ASD saja. Kemudian the children's first language proficiency level was similar based on an annual language test conducted by the center. Kemampuan bahasa mereka, bahasa pertama mereka, bahasa Arab itu normal gitu ya.
udah dicoba di situ gitu di center of ini tadi. Kemudian itu adalah sampelnya. Kemudian ini metode dan treatment testnya. Jadi masing-masing anak itu dikasih 20 pertanyaan. Di dalam 20 pertanyaan itu ada nomina dan adjektiva. Dikasih dulu nomina adjektiva yang gendernya misalnya al-ustazatu al-jamila, ustazatun jamilun misalnya. Habis itu mereka al-ustazah titik-titik, mereka bisa ngisi enggak gitu, cocok enggak misalnya ya. Itu kemudian setelah diberi pertanyaan, hasilnya diterima, kemudian mereka diberi pelajaran. Kalau nggak salah ada berapa lama mereka diberi pelajaran, setelah diberi pelajaran bikin post test, hasilnya gimana gitu. Nah, ini ternyata ya. Used to have the participant complete the sentence combining the target argument item. Ini dia. Ada nih gambar kayak gini. Oh, ada ini gambar cowok. Oh, ini gambar cewek. Nah, dari begini mereka bisa menjawab misalnya. Ya. The use of picture has been regarded as an effective for student teaching children with ASD. Nah, ini hasil penelitian orang-orang sebelumnya juga, ya. Ini sudah ada, ternyata ini menguatkan, gitu ya. Oke, ini penelitiannya juga sudah pernah ada metode penelitiannya. Sekarang ini pakai analisisnya. Dia jawabnya satu-satu. Ini untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1. Kemudian ini hasilnya. Nah, ini pakai t-test ya. Di t-test itu pakai ada yang rata-rata, kemudian pakai significant level, kemudian biasanya pakai petisah. Kita belum belajar itu ya. Di metode penelitian pun belum belajar itu. Dulu pernah diajarkan masalah sedikit statistik bagaimana software menghitung ini semua gitu. Sebenarnya nggak susah, cuma memang harus diajarkan dulu tentang significant level, tentang tingkat kepercayaan ya, level confidence level dan 95% ini kurang dari 0,5 berarti itu masuk akal gitu ya. Nah, saya tidak akan jelaskan itu, tapi hasilnya memang memperlihatkan bahwa mereka memang mengalami kesulitan ketika mencocokkan antara nomina sama adjektiva. Terutama bagi kata-kata yang tidak jarang dikenal, bagi kata-kata yang tidak ada kata marbutonya gitu. Ini juga menjawab pertanyaan yang nomor 2 gitu ya. Kemudian saya akan perlihatkan ini yang kerjaan nomor 3. Kemudian nih yang nomor 3. Tapi yang ingin saya lihatkan adalah ini conclusion-nya gitu. Ini diulang lagi sama dia, tadi explore ini menguji apa ya, menguji tentang efektivitas dari penggunaan visual untuk mendorong anak-anak ini supaya bisa lebih mudah mempelajari masalah gender gitu ya. Kemudian dia menggunakan free dan post test. Nah, hasilnya the researchers conclude that 3 important factors play a role in the diffusion agreement between non-student in Arabic, namely. Jadi ada 3 hal yang punya peran yang sangat besar dalam membantu penderita ASD ini untuk mudah memahami masalah gender, khususnya dalam masalah kesesuaian antara nomina dan adjektiva atau sifat mausuf. Apa 3 faktor itu? Pertama, penandanya ada. Visibility ini berarti hadir. Penanda sufiks feminin tak marbutonya itu ada on the target nouns. Jadi itu. Yang kedua, the participants familiarity with the test noun. Jadi kata-kata yang diujikan itu sesuatu yang sudah mereka kenali. Kemudian pakai the use of the visual stimuli. Jadi dikasih rangsangan visual, diberi gambar kayak tadi itu disebut dengan visual. Jadi 3 hal ini yang paling berperan dalam membantu mereka. Gitu. Ini hasilnya, gitu ya. Ini jadi yang ingin saya sampaikan terkait dengan masalah apa tadi judulnya, pemerolehan gender. Itu yang akan menjadi semacam pedoman buat kita
kalau kita mau nulis sebuah artikel. Betapa mereka tidak langsung menyimpulkan, oh iya ini, oh iya, tapi benar-benar menggunakan cara kayak tadi dites dulu. Ditesnya pakai sedikit statistik. Walaupun saya tidak menjelaskan statistik bahwa ternyata jawaban mereka sekian orang menjawab benar, sekian orang menjawab salah, dan penyebabnya apa misalnya. Setelah diajarkan, nah itu ada di situ. Jadi pelan-pelan tidak mudah untuk langsung mengatakan bahwa ini adalah benar-benar ini adalah kesimpulan saya misalnya. Itu yang saya sering lihat dalam tulisan-tulisan Anda ketika menulis artikel. Ya. Itu. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari proses belajar kita, karena kita proses belajar ini dalam menulis artikel, sebuah penelitian. Ini kalau ditulis dalam sebuah skripsi itu bisa jadi 40 atau 50 halaman, karena kan ini dielaborasi lagi per bab gitu ya. Tapi karena ini hanya menjadi artikel, maka di sini hanya 19 halaman. Jadi dibuat seringkas mungkin di bagian introduction dan lain-lain. Ya. Mudah-mudahan Anda bisa memahami penjelasan saya sehingga tahu bukan hanya isi dari artikel ini tentang bagaimana seorang penderita ASD memperoleh bahasa khususnya mengenai gender, tapi juga bagaimana menyajikan, menulis, menyusun sebuah artikel ilmiah yang berkelas internasional. Ya. Demikian penjelasan dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan japri ke saya. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.